Oke, ya siap teman-teman. Oke, malam hari ini kita bahas ya kan. Oke, kepercayaan. Tapi ini ada yang komen, pasporku wis tak ambil masih yang katanya banyak yang kena calo pas kemarin tak tanyain syaratnya sama Bis Juli. Alhamdulillah lancar sentosa punyaku tanpa halangan fotokopi gratis nyuruh bos. Oke Mbak Rosi Cici. Oke ya teman-teman, kita bahas tentang hal yang penting ya. Wow, ini kok ada meletik-meletik ya. Set, tak jempol ini meletik lagi nggak? Ternyata enggak, noteknya cuma satu kali aja. Oke, teman-teman, kita bahas tentang kepercayaan ya. Sekali lagi, kepercayaan. Nah, saya ingin bahas tentang sebuah kepercayaan. Jadi, seberapa penting Mbak Kaila, Kaila Kevala Mumet Dasi. Siapa Mbak si Mumet Dasi? Mbak Kaila Nevala, apa sih Mumet sampean? Oke ya, teman-teman, saya bahas tentang kepercayaan. Jadi, kepercayaan ini adalah mata uang yang bisa diterima di setiap tempat. Oh, terima kasih pletiknya itu jempol yang aku buat, Mas. Makanya aku jempol-jempol begini kok gak metu, Mbak. Boleh seru juga ya, Mbak, dikasih jempol-jempol meletik-meletik. Jadi, oke ya teman-teman, kepercayaan itu adalah mata uang yang bisa diterima di setiap tempat, di setiap wilayah. Tapi kepercayaan itu hanya dimiliki, hanya dipunyai oleh orang-orang yang punya harga. Ya, kepercayaan ini adalah hal-hal yang didapat dari orang-orang yang memang punya nilai. Saya termasuk orang-orang yang berusaha untuk bisa dipercaya, ya kan? Karena terkadang saya itu juga menjadi seseorang yang apa ya, kembali lagi menceritakan hal yang pada semestinya, tapi justru akan membuat orang itu tidak yakin dan tidak percaya kepada hal-hal yang pada semestinya. Makanya untuk trust building, membangun sebuah kepercayaan itu butuh effort ya. Butuh kerja keras, butuh pengorbanan, butuh integritas ya. Integritas atau kepercayaan atau apa ya kalau kita bilang bahwa kita itu mengusahakan agar dipercaya itu bukan sesuatu yang mudah dan gampang. Nah, tapi ketika orang lain memberikan kepercayaan itu pada Anda, maka bagaimana nilai kita, kebertanggungjawaban kita, ya kan? eh, memegang janji kita, itu yang masih hari-hari ini tidak banyak yang bisa. Termasuk saya itu juga hari-hari ini masih bisa dianggap sebagai seseorang yang belum bisa dipercaya, ya kan? Tapi saya selalu berusaha. Nobody is perfect. Jadi saya nggak pernah merasa perfect dan saya nggak pernah ingin menjadi seseorang yang kalian harus percaya. Tapi dari apa yang kalian lakukan dengan menelpon saya dan menonton saya, melihat saya itu bagian dari bentuk kepercayaan kalian bahwa dengan menonton dan melihat saya memberikan dukungan saya itu kalian mendapatkan benefit. Benefit itu keuntungan. Aku ikut-ikut sampean kalau sampean bilang mumet dasip ingin ngakak dan kata-kata itu sering tak bilang ke temanku kalau lagi bercanda. Oh, makasih ilmunya sukses selalu. Amin. Duh, Mbak Winar NIK. Ilmu apa Mbak? Nggak ada yang perasaan nggak ada yang saya berikan. Nah, jadi membangun sebuah kepercayaan itu tidak sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, tapi membangun kepercayaan itu bisa sampai 100 tahun, 50 tahun, 70 tahun, 20 tahun, 10 tahun. Kenapa saya bisa bilang seperti itu, teman-teman? Kenapa saya bicara seperti itu? Teman-teman tahu kan nama Honda? Teman-teman tahu kan nama Yamaha? Teman-teman tahu kan Louis Vuitton? Teman-teman tahu kan Mercedes-Benz? Teman-teman tahu kan Volvo? Mbak Winanik setor jempol terima kasih. Teman-teman kan tahu ya.
Bahkan berdirinya atau terbentuknya tas Louis Vuitton dengan kemerdekaan bangsa kita itu duluan Louis Vuitton loh teman. Ya kan? Adanya mobil Toyota, adanya mobil Mercedes-Benz, itu dibangunnya bukan bukan hanya satu hal, tapi wah, Nyai Basinah luar biasa jenenge. Itu kepercayaan itu dibangunnya puluhan tahun loh teman. Ya, sekali kepercayaan itu hilang dan tidak bisa kita dapatkan lagi, jangan harap kita bisa eksis. Nah ini butuh ilmu ya teman-teman. Butuh wawasan, butuh pengetahuan untuk terus membangun kepercayaan. Bahkan butuh perilaku, butuh attitude, butuh pandangan, butuh karakter, butuh sifat untuk bisa dipercaya. Banyak sekali faktor untuk bisa dipercaya. Nah, ini hubungannya apa dengan teman-teman? Jadi, ketika kalian masuk ke majikan, nah, menunjukkan kepercayaan majikan kepada sampean yang orang baru. Ini kan butuh. Bagaimana? Ya kerja dengan rajin, ganlek, ya kan. Terus dan bisa kerja dan bisa bersih-bersih dan bisa memang dipasrai tanggung jawab oleh majikan dalam merawat rumahnya. Ini faktor yang salah satunya penting. Bagi saya, teman-teman, membangun kepercayaan dengan majikan itu gampang. Di awal-awal teman-teman bisa lakukan. Di awal-awal teman-teman itu apa namanya? Yakin, pasti bisa. Majikan pasti yakin dan percaya sama teman-teman. Saya juga yakin bisa. Karena pada prinsipnya majikan itu butuh teman-teman adalah untuk mempercayakan apa yang ada di rumah. Tapi kepercayaan itu perlahan-lahan teman-teman mengkhianatinya. Contohnya apa? Buktinya apa? Kepercayaan dari majikan itu terkhianati. Pinjem duit, utang duit. Karena merasa nyaman, enak, oke, majikan, kemudian terhasut. Nah, sebenarnya pinjem duit itu salah satu, ya kan? Salah satu, bukan semuanya. Salah satu yang membuat kalian itu tidak mampu mempertahankan kepercayaan majikan. Contohnya apalagi? Jualan es teh. Ya ini tidak semua. Tapi kenapa saya sampaikan di sini? Supaya teman-teman itu memahami yang te- terumah di rumah majikan kejujuran yang terutama. Nah, jadi saya yakin semuanya teman-teman itu jujur di awal. Tapi kejujuran itu sudah mulai kalian khianati. Kepercayaan itu kalian khianati kalau majikan itu sudah yakin kepada kalian. Mulailah teman-teman pinjam duit, mulailah berani jualan, mulailah melakukan hal-hal yang di luar. Salah satunya kalian menjalin hubungan, ya kan? Nggak bisa dipungkiri dan nggak bisa disalahin. Menjalin hubungan dan akhirnya hamil. Apakah itu ada hubungannya dengan kepercayaan? Menurut saya ya. Karena dengan kalian menjaga kepercayaan itu sebenarnya kalian itu menjaga diri kalian sendiri. Teman-teman itu menjaga sesuatu yang teman-teman bangun, ya kan? Kadang-kadang justru kepercayaan kalian percaya bahwa majikan kalian bisa memberikan gaji, terus kemudian kalian mulai dengan majikan yang nggak jelas, ngomel-ngomel, merasa tersakiti. Mbak Nyai Basinga betul Mas Andro, apanya yang betul Mbak? Terima kasih sudah dibetulkan, tapi apanya yang betul boleh ditulis. Jadi
Kadang saya lupa dengan apa yang saya katakan setelah. Jadi mohon diingat-ingat. Jadi kembali lagi, Bu, kepercayaan juga itu sebenarnya membangun kualitas kita. Menjaga kepercayaan itu sebenarnya membangun diri kita, membangun attitude kita, membangun tindak tanduk kita. Karena kita ingin terus dipercaya, maka kita terus melakukan sesuatu yang terbaik, memberikan sesuatu yang terbaik. Sama kayak saya juga tadi dikomenin Mas Andro, semoga sehat, sukses selalu ya. Kalau sudah sukses, tolong suaranya jangan meninggi. Tahu kan teman-teman artinya? Jangan gampang tersinggung, suaranya meninggi. Ya manusiawi lah kalau teman-teman seandainya kita berusaha untuk menjelaskan, tapi ternyata susah untuk dijelaskan lewat sisi A, lewat sisi B. Jadi makanya kadang-kadang ketika saya sudah mulai menjelaskan dan mulai agak sedikit meninggikan suara saya coba cepat-cepat harus menyadari. Jadi ya seperti itu ya teman-teman. Jadi membangun sebuah kepercayaan itu benar-benar nggak sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari yang saya sampaikan. Puluhan tahun. Bahkan itu kenapa kok puluhan tahun? Karena kita untuk mendapatkan sebuah rezeki itu bisa dari orang lain yang sudah percaya dengan kita. Ya kan? Mendapatkan apa namanya selain rezeki mendapatkan uang, mendapatkan teman, mendapatkan hal-hal yang baik pada kita itu bisa jadi karena kita mampu dan bisa dipercaya. Pernah nggak teman-teman kalau kita belajar agama, orang sifat-sifat orang yang baik yang harus kita dekati itu adalah orang-orang yang bisa dipercaya, ya kan? Jadi efek dari sebuah kepercayaan itu sebenarnya nggak bisa kita sepelekan. Efek dari orang percaya sama kita itu efeknya begitu besar, begitu istimewa. Termasuk teman-teman ini. Makanya kadang-kadang saya itu sampai orang itu agar supaya dipercaya itu harus tidak menjadi dirinya sendiri. Bahaya. Bahaya karena hanya ingin dipercaya, dia tidak menjadi dirinya sendiri. Dia akhirnya berpura-pura, bermuka dua, bermuka tiga, bermuka empat. Untuk agar orang lain itu bisa percaya. Nah, orang yang bermuka 2, 3, 4, 5 hanya untuk ingin mendapatkan kepercayaan. Nah, inilah yang harap kita selalu waspada. Begitu ceritanya teman-teman. Ya, ini sekali lagi ya kan. Obrolan ringan sama kita tapi kena gitu harapannya. Jadi kalian, kepercayaan kalian dengan pasangan, kepercayaan sama anak kalian, kepercayaan dengan keluarga, Mbak Istiromi istimewa hadir Kosandro. Waduh, kok istimewa. Biasa saja Mbak. Sampean yang istimewa. Kalau saya mah biasa saja. Jadi kembali lagi saya ingin menyampaikan kepada teman-teman bahwa kepercayaan itu bukan tidak ada value-nya, bukan tidak ada nilainya. Kepercayaan itu justru akan menjadi sesuatu yang sangat bernilai yang ada di diri kita. Nonton di YouTube Mbak Princess Novita ben gak kualik. Soalnya settingannya iPhone niki iPhone ini tak balik nang Facebook ya ora kena mangkel aku ya. Kamera depan kok settingannya gak iso kudune belakang. Kemarin aku bikin konten di belakang kok ketoke elek is gak apa-apa lah. Dimaklumi lah. Aku nggak ngerti menu editan nih. Tak edit juga kok setting setting di Facebookku tetap kualik ya. Piye neh kritik ya. Terima kasih saran kritiknya. Aku kan ngestokno yang kan bisa dipercaya kaosnya sampean KI dan tetap tak gawe. Gitu ceritanya. Ini yang ngasih, yang komen namanya Mbak Princess Novita, teman-teman.
Kaos ini saya dikasih dan orang-orang selalu mau makainya ini di belakang, tapi saya walik. Saya gunting biar ini jadi di depan gitu. Biar menunjukkan. Ada yang tanya kemarin Grauno. Jadi saya gitu ya teman-teman. Jadi ini pemberian dari Mbak Princess pun ya saya percaya, saya pakai Mbak. Saya gunakan buat konten. Wis, BBM ku aku dikirimi meneh, tak gawe meneh. Iya. Ini ada namanya Renova. Namanya apa? Renova. Ayo Reni sopo? Novane sopo? Novane mesti Novita. Renone iki sopo? Awas deh, tak spill jenenge bahaya. Oh, enek penjelasannya Randy Novita. Enek weh, Mbak Delok. Oke, jadi balik lagi ke tema adalah kepercayaan yang harus dijaga. Saya benar teman-teman. Saya untuk menelaah dan eh, membangun kepercayaan ini itu sebenarnya sudah diajari sama ibuku. Ibuku pernah berpesan, ya, ibuku pernah berpesan, Mas Randy, ibuku pernah berpesan dulu. Ini saya cerita ya, teman-teman. Jadi pada waktu kecil itu yang suka bantuin ibu di dapur itu lebih cenderung saya dibandingkan adik. Adik saya belajar, kakak saya juga nggak tahu. Tapi yang sering nemeni ibu dalam membuat kue itu saya. Wis sakarepku aku sing ngomong lah, anggap aja gitu. Mbakku adikku protes ya wis pokoknya aku. Jadi saya menemani ibu saya itu bikin kue dan pada saat bikin kue teman-teman pasti kue itu ada yang sebagian yang rusak. Oke, kita baca dulu komennya Mbak Cahaya Cinta. Kepercayaan dari majikanku saat ini kurai dengan perjuangan 8 tahun Mas gak mudah juga asal kita ikhlas jujur dan segala tindakan selalu dimanapun kita berada akan ada rasa percaya diri. Jadi ibuku itu bikin kue dan ketika bikin kue itu ada yang rusak. Mbak Ratnawati nyimak Mas Andro dan Mbak Yuli semoga sehat selalu. Mbak Ratnawati diingatkan jam 11.30 tanggal 8 ya Mbak Ratnawati. Ya, tolong saya diingetin lagi Mbak Ratnawati tanggal 6 dan tanggal 7 biar nggak ketelesut. Jadi ibu saya itu membuat kue dan saya membantu dan kue itu ada sebagian yang rusak atau nggak komplit bentuk. Dan saya selalu bilang kalau aku minta Bu, aku minta, aku kan pengen ngicip. Nah, ibu saya selalu bilang ambillah yang jelek, jangan ngambil yang bagus. Oke, ada yang nanya, kita potong dulu penjelasannya. Mas Andro mau tanya tanggal 26 aku bikin paspor, terus kan dapat kertas pengambilan paspor 31. Aku kan jarang libur, kalau aku ambil bukan tanggal itu apa boleh? Boleh, nggak apa-apa Mbak. Mbak Ratnawati siap Mas Andro, siap. Boleh Mbak, nggak ada masalah. Oke, terus ibu saya bilang ambil yang jelek, jangan mengambil yang bagus. Loh kenapa sih Bu? Kok buat kita sendiri malah dikasih yang jelek anaknya, kok nggak dikasih yang bagus? Saya jawaban itu tuh kalimatnya mungkin nggak tepat, tapi ibu saya cuma ngomong, kamu itu kalau mau diajeni sama orang, mau dihargai sama orang, ya kamu harus menghargai orang itu dengan memberikan yang terbaik. Ya ngawahi sing apik nek pingin diregani karo wong. Ini kalau bahasa Jawa itu. Nek pingin diregani karo wong, berikanlah yang terbaik. Kasih yang baik. Kalau kamu pingin dihargai. Lah, Bu E kan biasanya dikasih karo tetangga. Biasanya ibu ngomel-ngomel kalau dikasih yang nggak bagus gini-gini. Nah ya wis, kalau kita diperlakukan sama orang di begitu, ya kamu jangan ngasihnya yang asal-asalan. Nah ini kadang-kadang saya juga dievaluasi dari kalimat itu kan sebenarnya biar kita itu teryakini dan bisa dipercaya. Dan suatu ketika ibu saya sudah almarhum ya, teman-teman. Ini yang
yang ngomong tetangga bahwa jadi kalau berkatnya dari kita, dari keluarga kita, itu mesti kalau bisa berkatnya dari mana ini? Iki pasti ke Bugio, dari Bugio, dititeni. Berkatnya Bugio, ciri dan tandanya itu bisa dilihat. Saya juga nggak ngerti. Ya kadang-kadang itu saya pura-pura main ke rumahnya orang, terus saya nganterin. Oh ya Mas Andro ya, iya, berkatnya Bugio. Jadi mereka sempat ngomong, saya ada di belum balik dari tetangga. Wah iya gini berkatnya Bugio ngene iki. Dari situlah pembelajaran saya pertama dari ibu saya bahwa selalu berikan yang terbaik. Ya kadang-kadang aku nampil di sini rembes, penampilan seperti ini. Padahal dengan yang baik ya bagus. Nah ini ada sesuatu yang sebenarnya berlawanan dalam diri saya. Karena aku ingin menunjukkan kalau penampilan aku itu apa enake. Tapi sesuatu yang saya keluarkan dari mulut saya, sesuatu yang ingin saya sajikan ke teman-teman itu ya yang terbaik dari cara berpikir saya, yang terbaik dari pemikiran saya. Harapannya sih seperti itu, teman-teman. Ya, sampai hari ini dan sampai detik ini. Karena kalau dikhianati itu rasanya juga nggak enak. Tapi ya saya juga tidak lepas ya. Mengkhianati semuanya, pengkhianatan dan segala sesuatu, saya kadang-kadang juga pernah di masa lalu melakukan hal itu. Ya ini sebagai bentuk pembelajaran bahwa saya juga nggak perfect dan setiap apa yang saya omongin itu belum tentu benar adanya. Betul Kak Sandro panen mangga anaknya kasih yang jelek buat tetangga yang bagus orang tua juga begitu. Ya kan itu sesederhana itu ya pembelajaran dan sampai hari ini pun saya masih mengingat bahkan beberapa kalimat-kalimat pesannya ibu itu masih sampai sekarang menancap di dalam diri saya. Ya aku nggak ngerti ya apakah memoriku masih kuat tapi itulah pesan, itulah itulah legacy. Legacy itu warisan yang diturunkan kepada orang tua kita kepada kita dalam bentuk pengajaran. Makanya saya membuat konten ini di saat suatu ketika nanti saya sudah tidak ada di muka bumi ini. Konten saya ini setidaknya masih ada atau masih bisa dilihat atau mungkin dilestarikan sama siapapun yang nanti saya berikan untuk terus memberikan pengajaran yang baik. Makanya kan ada pepatah, "Ga- gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan apa?" Nah, makanya kalau hari-hari ini kita memberikan informasi yang hanya isinya cuma caci maki, memberikan tontonan yang hanya mengajak kita untuk membenci orang lain, atau kita menulis sesuatu, maka itu akan menjadi sesuatu yang wow. Dan apakah kepercayaan yang ingin kalian dapatkan itu dengan cara begitu? Ya gitu ya teman-teman. Jadi saya sangat sangat apa namanya melihat sebuah konten juga di YouTube yang notabene-nya itu begini teman-teman. Kamu nggak bahas judi online, kamu nggak bahas ojol, pinjaman online, nggak bahas sesuatu peristiwa. Oh, di Hongkong ada peristiwa gini, gini, gini. Kenapa kamu nggak konsen bahas peristiwa, kejadian-kejadian, terus kamu komentari. Saya kenapa nggak bikin seperti itu ya, teman? Karena mengomentari berita, berita itu akan besok ketutup dengan berita yang lain. Tapi saya justru ingin membuat konten itu di mana konten saya itu di 5, 6, 7 tahun yang akan datang itu masih relevan. Masih orang masih bisa, oh ya pelajaran apa yang kita ambil dari mulutnya si Sandro. Karena kalau 5 4 tahun lagi peristiwa yang kita jalani 7 tahun lalu, peristiwa 6 tahun yang lalu ya, orang baru pasti nggak akan tahu peristiwa itu.
Itulah kalau membahas peristiwa kejadian. Yuk kita bahas yuk. Yuk kita gibah yuk. Ya, itu hanya berlaku buat hari ini saja. Tapi it's okay, never mind. Karena cara berpikir itu beda-beda. Kalau saya ingin menyampaikan buah dari cara berpikir saya, buah pikiran saya yang ingin saya tuangkan. Memang boring, memang apa bosan, memang nggak bagus. Tapi bagi teman-teman yang bisa meresapi, teman-teman yang mengambil hal-hal yang positifnya, pasti akan didengerin sampai habis. Dan itu terbukti dari teman-teman. Karena kadang-kadang gini, saya nggak bisa komen Mas Sandro. Oke, saya cuma dengerin. Mbak Eva Tresa, Mbak Soko iki. Kan ada judulnya di bawah, Mbak. Kepercayaan itu hal yang sangat penting. Kepercayaan. Jadi ya seperti itu, teman-teman. Bangunan itu akan kokoh, diri kita pribadi kita itu kokoh ketika kita bisa mampu menjaga kepercayaan. Wis. Faktor-faktor yang membuat kita jadi bisa dipercaya itu ya memang banyak. Oh, dijelaskan sama Mbak Mariam. Segala hal dan membangun kepercayaan itu tidak dengan waktu yang sebentar. Ya nggak apa-apa Mbak Eva Tresa, nggak apa-apa. Kadang teman-teman itu juga dengerin, nggak harus melihat, tapi kadang telinganya didengerin, HP-nya diletakkan. Nggak apa-apa, saya memaklumi itu. Teman-teman sibuk dengan menonton saya aja, dengan mendengarkan saya aja. Nggak perlu nonton gambarnya itu menurut saya udah terima kasih sekali. Dan itu bagian dari bentuk kepercayaan teman-teman kepada saya. Nah, saya akan terus. Dan kita semuanya harus wajib menjaga kepercayaan itu dari siapapun. Dan kepercayaan itu akan gampang luntur, gampang pudar. Kepercayaan itu juga gampang hancur. Bangun kepercayaan itu tidak mudah. Oke. Makanya kan kesuksesan, salah satu kesuksesan dari kita, salah satu faktor adalah kepercayaan. Dan ini yang saya yakini kepada teman-teman yang saya alami. Ini juga yang saya terapkan dalam hidup saya gini. Mungkin ya naif lah. Naif, munafik orang yang bilang eh, apa nggak butuh duit. Saya lebih memilih mana antara duit dan kepercayaan. Saya mending nggak punya duit tapi saya dipercaya orang dibandingkan saya punya duit dan saya nggak dipercaya sama orang. Karena dengan dipercaya sama orang, duit itu bisa datang. Nah, sampai seperti itu ya, teman. Saya zaman dulu berbisnis, punya usaha, saya itu bermimpi, tapi saya nggak punya duit. Terus bagaimana cara kalau kita nggak punya duit, kita bisa bisnis, kita bisa hidup? Ya buatlah orang itu percaya sama kita. Buatlah orang itu percaya tindakan kita. Buatlah orang itu percaya dengan omongan kita. Maka rezeki semua teman, kawan, apapun pasti akan kalian dapatkan. Ini teman-teman. Majikan kalian percaya dengan kalian, ngerti kalau semuanya dipasrahkan ke kalian, rumahnya akan baik-baik saja, genah-genah saja. Long service bisa dikasih, tips bisa dikasih, uang saku kadang-kadang ada yang setiap libur, kamu punya uang saku enggak? Nih kamu tak kasih ya, buat patadong, buat libur kamu makan di luar. Apakah itu
bukan salah satu bentuk kepercayaan ya. Makanya kan yang lebih saya ingin titik beratkan untuk dalam kehidupan kita, walaupun nggak sempurna, saya ingin dipercaya. Dipercaya teman, dipercaya keluarga, dipercaya apalagi dipercaya para investor, pengusaha. Bolehlah kita dibohongi, tapi yang penting jangan sampai kita yang belajar membohongi. Nah, saya pun juga nggak sempurna ya, teman. Kadang-kadang membutuhkan untuk kebohongan juga, tapi kan nggak awet. Percayalah Mas Andro, besok hari Selasa. Ya nggak sampean suruh saya percayalah Mbak besok hari Selasa. Kecuali, ya kecuali hari ini kita dipanggil, jadi nggak ketemu besok hari Selasa Mbak. Ingat dong, sampean juga aku bisa nggak percaya karena kita kan nggak ngerti kapan Gusti Allah mau mengambil. Ya, sekali lagi, kenapa hidup kita itu sengsara? Kenapa hidup kita itu ruwet? Kenapa hidup kita juga apes terus? Karena juga satu hal, kita nggak percaya Gusti Allah. Kita nggak percaya Gusti Allah. Kalian tidak percaya. Dan bentuk ketidakpercayaan itu dari apa? Memohon, meminta, berdoa. Kita tidak melakukan itu. Ya, penting bisa dipercaya, penting juga sampean itu percaya juga. Ini sudah terbukti juga dalam diri saya. Mbak Eva Teresa, ya ojo Thomas. Lo iya, berdoa supaya ojo. Berdoa agar sehat-sehat selalu. Oke, perihal tentang sebuah kepercayaan dan perihal tentang kita percaya juga, itu harus selalu ada. Bolehlah kita dibohongi. Bolehlah kita dikhianati. Tapi satu hal, bahwa kita harus bisa menjadi seseorang yang bisa dipercaya. Kadang-kadang, ya sekali lagi, nobody perfect, tidak ada sesuatu yang sempurna. Saya pun belajar untuk bisa dipercaya. Ingat, saya juga belajar untuk bisa dipercaya. Karena ketika kita bisa dipercaya, maka sebenarnya apapun yang ada di muka bumi ini, apapun yang kalian inginkan, apapun yang kalian mau, ketika kalian bisa dipercaya, itu akan dengan mudah dan gampang kalian dapatkan. Ya, sekali lagi, kepercayaan adalah mata uang yang bisa diterima di seluruh alam muka bumi ini, bahkan alam gaib, bahkan alam yang sifatnya gaib pun. Ketika kalian bisa dipercaya, maka kalian bisa mendapatkan apa yang kalian mau. Oke, teman-teman, tetap semangat, sehat selalu. Buat kalian semua yang sudah nonton, terima kasih selalu mantengin konten saya, dan terima kasih sudah mempercayai saya, dan terima kasih sudah menemani saya ngoceh dan mendengarkan saya ngoceh. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di hari ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.